Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami, saya sendiri Muhammad Faiz Akbar dengan teman saya. Muhammad Islami Salihin. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang aplikasi pencarian lahan parkir dengan memanfaatkan teknologi location based service. Job yang dikerjakan oleh saya yaitu merancang dan membuat fitur login dan register. Di mana fitur login ini pengguna dapat membuat akun dan login untuk mengakses fitur-fitur aplikasi. Register pengguna yaitu membuat akun sebelum jika belum mempunyai aplikasi. Untuk job desk saya yaitu di Maps, yaitu untuk setelah register itu aplikasi akan menampilkan lokasi-lokasi parkir di sekitarnya. Terus kemudian pengguna dapat memilih lokasi, kemudian pengguna dapat melihat navigasi dari aplikasi tersebut. Oke. Untuk pada bagian login ini, untuk masukkan email dan password, saya menggunakan komponen bernama edit text. Dan untuk passwordnya saya menggunakan input type password agar ketika user menginputkan password huruf di agak apa disamarkan. Selanjutnya saya menambahkan text scroll view agar pada halaman login bisa di scroll secara vertikal. Untuk memudahkan layouting pada tahap pembuatan fitur login, saya menggunakan relative layout. Dikarenakan relative layout merupakan fitur layouting yang menurut saya memudahkan pada tahap developer pemula. Oke, langsung saja kita lakukan login. Nah, ini sudah berhasil login. Di login ini, di dalam kode login.kt sendiri ini merupakan implementasi dalam bahasa Kotlin untuk sebuah aplikasi Android yang merupakan proses login menggunakan Firebase Authentication. Aplikasi ini memiliki dua layar, yaitu layar login dan layar registrasi atau daftar. Setiap elemen antarmuka pengguna seperti edit text, button, dan text view diakses melalui ID-nya yang telah ditetapkan dalam file XML eh, layout. Setelahnya, ketika login activity dimulai, metode onStart dijalankan. Jika pengguna sudah login sebelumnya, sesuai dengan instance Firebase Out yang aktif, maka aplikasi secara otomatis mengarahkan pengguna ke layar utama atau main activity, menghindari proses login ulang. Di dalam mode onCreate, elemen antarmuka pengguna diinisialisasi dan fungsi-fungsi yang terkait dengan tombol dan tindakan pengguna ditetapkan. Terdapat validasi sederhana untuk memastikan bahwa pengguna telah mengisi email dan password sebelum mencoba login. Jika tidak, akan muncul pemberitahuan melalui TOS. Metode proses login menangani langkah-langkah autentikasi menggunakan Firebase Authentication, email dan password yang dimasukkan oleh pengguna diambil. Dan proses login dimulai dengan memanggil sign in with email and password dari instance Firebase Out. Jika login berhasil, pengguna diarahkan ke main activity, sedangkan jika gagal, pesan kesalahan ditampilkan melalui TOS. Pada akhirnya, dialog proses ditutup, menandakan selesai dari proses login. Kemudian kita masuk ke proses daftar. Saya keluar dulu. Nah, ini register now. Nah, di dalam ini kita juga masuk ke dalam kode daftar.kt. Nah, di dalam layout ini terdapat elemen-elemen antarmuka seperti image view, edit text, dan button yang disusun oleh sebuah scroll view untuk mendukung navigasi yang nyaman ketika kontennya melebihi batas layar. Pada bagian awal, terdapat elemen image view dengan ID image view 2, digunakan untuk menampilkan gambar, mungkin logo atau elemen visual lainnya pada tengah layar dengan lebar dan tinggi 150 dp. Kemudian, terdapat 4 elemen edit text yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna, yaitu nama pengguna, username, email, password, dan password check. Untuk password kedua, setiap edit text memiliki atribut yang mengatur tata letak, gaya, dan hint atau petunjuk untuk memberikan panduan kepada pengguna. Kemudian keseluruhan layar dikelompokkan dalam sebuah relative layout yang memberikan fleksibilitas dan menata elemen-elemen tersebut. Mungkin langsung saja kita coba uh, contohnya habli@gmail.com. Habli habli@gmail.com.
Dua, tiga. Nah, ini juga langsung masuk. Kemudian untuk penjelasan kode daftar UKT dijalankan melalui metode proses daftar. Informasi yang diperlukan seperti email, nama lengkap, dan data sandi diambil dari input pengguna. Penggunaan Firebase Authentication melalui create user with email and password memungkinkan pembuatan akun pengguna baru. Setelah pendaftaran berhasil, profil pengguna diperbarui dengan nama lengkap yang dimasukkan. Dan pengguna diarahkan ke layar utama seperti tadi. Kemudian jika ada kesalahan selama proses pendaftaran, maka pesan kesalahan akan ditampilkan kepada pengguna. Dengan demikian, kode tersebut menciptakan pengalaman pendaftaran yang responsif dan terintegrasi dengan Firebase Authentication. Ini merupakan tampilan utama. Mungkin silakan Mas Abli lanjut. Oke, untuk selanjutnya ada mappings, ada di activity main. Activity main.xml. Jadi di kode XML ini mendefinisikan tata letak antarmuka pengguna untuk aplikasi Android ya dengan menggambarkan elemen-elemen XML. Jadi tata letak ini terdiri dari linear layout sebagai elemen utama dengan orientasi vertikal. Di dalamnya terdapat grid layout yang mengatur kartu atau card view dalam susunan grid 2x2. Card view pertama berisi informasi pengguna seperti nama pengguna, gambar profil, dan tombol logout. Card view kedua menampilkan informasi tentang area parkir populer seperti nama area dan lokasinya. Terus dilanjut aja ke activity maps. Nah, kode XML ini mendefinisikan sebuah fragmen yang menyertakan peta atau map dalam aplikasi Android dengan menggunakan Google Maps APL. Fragmen ini didefinisikan sebagai ID dan menggunakan kelas Supermap Fragment dari Google Maps API untuk menampilkan peta. Lebar dan tinggi fragmen disetel sebagai match parent sehingga fragmen akan mengisi seluruh ruang yang tersedia di dalam layout induk. Selain itu, atribut tools konteks menyediakan konteks untuk tampilan fragmen ini. Kemudian ada di ketiga ada di main activity.kt-nya. Activity.kt. Class main activity dalam kode ini adalah bagian utama dari aplikasi Android. Yang pertama dilakukan import package dan library untuk mempermudah membangun aplikasi. Selanjutnya kelas ini menginisiasikan elemen-elemen antarmuka pengguna seperti text view, image button, dan layout, serta objek Firebase out untuk otentikasi pengguna. Dalam fungsi onCreate, layout file dari XML diatur sebagai tata letak utama aktivitas. Elemen-elemen antarmuka pengguna dihubungkan dengan objek Kotlin menggunakan metode FinViewBuild. Kemudian setelah itu aplikasi memeriksa status autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication jika pengguna telah masuk, nama pengguna ditampilkan, sebaliknya pengguna diarahkan ke halaman login. Tombol-tombol pada antarmuka seperti tombol logout dan tombol peta dikonfigurasi dengan tindakan yang sesuai. Tombol logout akan menghapus autentikasi pengguna Firebase dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Tombol peta pada saat diklik membuka aktivitas Maps Activity. Kemudian ada di Maps Activity-nya. Nah, untuk kelas Map Activity pada kode ini mengimplementasikan dalam aplikasi Android yang bertujuan untuk menampilkan peta Google Maps dan mengarahkan penanda atau marker di beberapa lokasi di Yogyakarta untuk lokasi-lokasi parkirnya. Dalam fungsi onCreate layout, aktivitas diatur menggunakan data binding dari objek main activity maps binding. Selanjutnya objek supermap fragment diinisialisasi dan dipersiapkan untuk digunakan dalam memanggil getMaps ends, di mana this merujuk pada implementasi onMapReady
pada kelas Map Activity. Nah, jadi pencarian pada halaman parkir di Yogyakarta ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan efisien dalam mengatasi permasalahan parkir di kota dengan mengintegrasikan fitur login dan peta interaktif. Aplikasi ini juga dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan informasi akurat serta tepat waktu mengenai ketersediaan lahan parkir di Yogyakarta. Mungkin bisa dijalankan dulu. Ya, ini Mohon kita maaf, sedikit bakal lag. run ulang. Oke, langsung kita masuk ke map saja. Nggak ada yang nggak covid nih. Malam ini pokoknya kita covid semua nih. Bye-bye. Ya, bisa map. Ya, mungkin kita lanjut aja. Tadi ada sedikit error untuk pada maps-nya. Kita kembali dulu. Nah, ini merupakan tampilan tadi di mana pada maps-nya bakal menampilkan. Nah, ini bakal menampilkan dari maps-nya. Mungkin Mas Abi sekarang. Terus untuk di parkirnya kan ada Malioboro Parkir, parkiran Alkid, dan parkiran Bukit Bintang. Mungkin kita contoh untuk di parkiran Alkid, kita bisa klik di bagian parkiran Alkidnya. Terus ini bisa memasukkan lokasi kita terlebih dahulu. Kita masukkan UAD 4. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi dari lokasi kita ke UAD 4 menuju ke lokasi parkiran Alkid ini. Jadi aplikasi ini untuk mencari tempat parkir secara online juga dan juga untuk mencari rute ke parkiran tersebut. Kok jangan masukin ini bisa sumpah. Ya, mungkin itu aja sekilas dari aplikasi kita, di mana aplikasi ini memberikan solusi praktis dan efisien dalam mengatasi permasalahan parkir di kota Yogyakarta ini. Dengan mengintegrasikan fitur login dan peta yang interaktif, dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan informasi yang akurat serta tepat waktu, sehingga memudahkan pengguna untuk mencari parkir. Mungkin itu aja dari kami. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Operasinya.